Salam budaya. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Mula Warman. Kampus Program Studi Sastra Inggris terletak di Jalan Pulau Flores, Samarinda nomor 1. Fakultas Ilmu Budaya merupakan fakultas termuda di Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nasrullah, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslatbang KDOD LAN Samarinda tahun 2020. Unit kerja saya di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan aktualisasi saya, yaitu ada 4 kegiatan. Yang pertama mengenai penyusunan perencanaan ngopsi atau ngobrol skripsi. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan sosialisasi kegiatan ngobrol skripsi atau yang lazim dikenal dengan ngopsi. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan podcast tentang ngopsi, tentang skripsi, all about skripsi, all about thesis. Kemudian kegiatan yang keempat adalah talk show ngopsi, ngobrolin skripsi, di mana kegiatan ini dilaksanakan melibatkan tim kerja ngopsi, terdiri dari saya sendiri selaku dosen pelaksana aktualisasi, mahasiswa aktif semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi, dan juga para alumni. Selamat menyaksikan video laporan akhir aktualisasi saya yang bertema ngopsi, ngobrolan skripsi di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Kamu mau bilang bahwasannya kulit hitam itu pengalaman diskriminasinya? Iya Pak, kayak makannya di dapur. Halo? Dengaran enggak? Nah, ini kita langsung ke rumusan masalahmu ya, Wilson. Coba kita lihat rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah yang pertama tentang racial discrimination ya. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi hasil aktualisasi saya selaku peserta Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2020, di mana kegiatan saya terdiri dari 4, yaitu penyusunan perencanaan ngobrol skripsi, kemudian yang kedua adalah sosialisasi kegiatan ngopsi, ngobrol skripsi. Yang ketiga adalah
pelaksanaan podcast untuk membahas bagaimana skripsi itu sendiri, dan yang keempat adalah talk show yang melibatkan alumni dan mahasiswa aktif sebagai peserta dan pembicara. Untuk nilai-nilai aneka, yaitu nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kegiatan pertama, perencanaan, nilai-nilai akuntabilitasnya berupa penyiapan dokumen dan perencanaan kegiatan secara terbuka. Kemudian yang kedua, untuk nasionalismenya, pada kegiatan penyusunan perencanaan ini saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Dan etika publik, secara etik saya bersikap jujur dalam menyusun perencanaan kegiatan ini dengan tidak mengambil perencanaan dari peserta yang lain atau peserta-peserta sebelumnya. Nah, untuk komitmen mutu, perencanaan ini saya rancang secara efektif dan efisien untuk tidak memboros waktu dan biaya. Dan untuk nilai anti korupsinya, saya melaksanakan kegiatan perencanaan ini secara tepat waktu. Nah, untuk nilai aneka kegiatan kedua, yaitu melakukan sosialisasi kegiatan ngopsi, nilai-nilai akuntabilitasnya yaitu menyiapkan dan mensosialisasikan rancangan yang telah disusun secara terbuka. Nah, ini saya bikin dokumen secara akuntabel. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan sosialisasi untuk nilai nasionalisme, sudah berpengalaman Kak dalam skripsi. Saya memperlakukan peserta secara adil dan tidak kalau kita mendapatkan informasinya itu di mana? Sama aja di semua angkatan dan juga latar belakang identitas mahasiswa. Jadi untuk etika publik, saya menjaga sopan santun, keramahan dalam berbahasa terhadap peserta dan juga kepada sesama dosen dalam melakukan sosialisasi. Dan komitmen mutu saya lakukan secara efektif dan efisien dengan waktu yang disediakan dan juga beberapa hal yang menjamin bagaimana kualitas sosialisasi itu dapat terjadi gitu ya, dengan melakukan kolaborasi juga. Nah, nilai anti korupsinya yaitu melaksanakan sosialisasi tepat waktu dan tidak memungut biaya. Kemudian untuk nilai aneka kegiatan ketiga yaitu podcast ya, melakukan podcast itu sendiri, akuntabilitasnya yaitu dengan mempublikasikan hasil podcast ya secara terbuka. Dan untuk nasionalismenya, penggunaan bahasa Indonesia dan perlakuan terhadap peserta tanpa diskriminatif. Dan secara etika publik saya menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta pantas untuk dikonsumsi oleh halayak umum. Dan untuk komitmen mutu ya, saya melakukan inovasi-inovasi meski dengan bahasa yang kreatif ya, inovatif, dengan tentunya tetap menjaga nilai-nilai etika publik. Dan untuk anti korupsi saya melaksanakan secara disiplin dan mandiri kegiatan ini. Adapun nilai-nilai aneka untuk kegiatan keempat yaitu bimbingan intensif untuk akuntabilitas ya, mahasiswa saya tetap menggunakan lembar konsultasi sebagai bukti telah melakukan pembimbingan. Ini adalah bentuk dari akuntabilitas. Dan untuk nasionalismenya saya memperlakukan mahasiswa secara adil, merata, dan non diskriminatif ya. Semua angkatan saya perlakukan dengan sama, kemudian semua latar belakang etnis, agama, dan golongan yang lain saya perlakukan secara adil dan merata. Untuk nilai etika publiknya saya bersikap sopan terhadap mahasiswa peserta bimbingan, menggunakan bahasa yang pantas dan layak. Ya, kemudian untuk komitmen mutu, melakukan pembimbingan sesuai dengan panduan yang ada di Prodi Sastra Inggris. Dan untuk nilai anti korupsinya saya tidak memungut biaya tambahan saat pembimbingan intensif gitu. Saya kira itu dari saya selaku peserta aktualisasi Latsar CPNS Puslatbang KDO Samarinda. Terima kasih, saya Nasrullah dari Unit Kerja Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.